Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Fria GNG. Sekarang kami sedang belanja keperluan toko tanaman Fria Greenhouse sebagai penambahan stok. Sekaligus ambil pesanan dari request pelanggan baik secara online shop maupun tetangga lingkungan kampung. Kami angkut memakai mobil ya. Pula bertepatan dengan libur kerja suami agar bisa lebih santai dan lebih teliti. Inilah salah satu stand langganan kami Kula. Mereka bisa juga disebut sebagai petani bunga karena bapak-bapak dan ibu-ibu di sini selain mendapatkan tanaman dari petani lain, mereka juga budidaya berbagai macam tanaman sendiri. Contohnya jenis tanaman buah, tanaman sayur, tanaman obat atau herbal, kemudian tumbuhan untuk pembuatan taman, dan lain-lain. Ada beberapa jenis tanaman yang tidak bisa kami produksi sendiri. Contohnya, tumbuhan berkayu, seperti ketapang, bunga sepatu, cemara, minyak kayu putih, pohon jeruk, pohon apel, pohon kelengkeng, pohon mangga, pohon markisa, asoka, bunga melati, pohon cempaka, dan sebagainya. Teman Bu. Monggo. Karena kami belum mahir mencangkok. Alhamdulillah, belanja di toko kedua sudah selesai. Mari kita masukkan belanjaannya. Belanja di stand yang pertama tadi, kami belum sempat memvideokan kawan-kawan. Jadi langsung kami videokan di stand yang kedua. Kami sudah beberapa kali coba cangkok batang aneka tanaman, namun gagal terus. Ada pula yang berhasil cangkok, namun ketika dipindah ke media tanam yang baru malah mati. Daripada mengorbankan nyawa tanaman, mending kami belanja ke petani agar angka harapan hidupnya lebih tinggi, sehingga kami mengambil keuntungan atau laba hanya sedikit. Inilah tempat belanja kami yang ketiga. Tanamannya sangat beragam ya. Tips memilih tanaman yang berkualitas antara lain: yang pertama, memilih tempat pembelian bibit yang terpercaya. Temukan pusat, toko tanaman, atau petani yang sudah dikenal memiliki reputasi baik untuk mendapatkan bibit yang bagus. Tempat-tempat ini biasanya menyediakan beragam jenis bibit sesuai kebutuhan dan telah dijaga dengan baik. Penjual akan membantu Anda menemukan bibit yang berkualitas dan sehat yang akan menjadi dasar yang kuat untuk keberhasilan pertumbuhan tanaman. Kedua, perhatikan keadaan fisik bibit. Amati dengan cermat kondisi daun, pastikan daun-daun menunjukkan warna yang segar dan tidak layu. Bibit yang sehat seharusnya berenergi tanpa adanya bercak-bercak coklat atau tanda-tanda memiliki penyakit. Kemudian, pastikan batang bibit memiliki ketebalan yang memadai dan tidak terlalu tipis. Kualitas fisik yang baik akan menjadi pertanda bibit itu memiliki potensi untuk tumbuh subur. Tips ketiga ialah pilih bibit dengan ukuran proporsional dengan tahap pertumbuhannya. Bibit yang terlalu kecil mungkin belum mencapai kematangan atau kekuatan yang diperlukan untuk bertahan. Sementara bibit yang tumbuh terlalu besar mungkin mengalami kesulitan beradaptasi saat ditanam di tanah, karena mungkin terlalu lama berada dalam pot atau wadah yang sebelumnya. Sing monstera iku jenenge jenisnya apa, Bu? Iku king sing komasiosa. Komasiosa iku king. Ada tengmel. Sinten, Bu? Aneh. Ngomong terus. Nggih. Lah, kemantenan mana? Nggak, biar ngarang. Nang bae yo. Hehehe.
Tips yang keempat ialah periksa akar dan sistem perakaran bibit. Akar merupakan dasar pertumbuhan tanaman, sehingga sangat penting untuk memeriksanya dengan seksama. Akar dalam kondisi baik biasanya memiliki warna putih, coklat muda, oranye, dan teksturnya kuat saat dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaiknya hindari bibit dengan akar yang berwarna hitam atau menunjukkan gejala infeksi jamur, karena hal ini bisa mengindikasikan adanya potensi masalah kesehatan yang serius. Akar yang sehat memiliki kemampuan untuk menyerap nutrisi dan air dengan efisiensi tinggi. Ia memastikan tanaman memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Selain itu, sistem perakaran yang baik juga memberikan stabilitas tambahan pada tanaman dan membantu tanaman untuk berdiri dengan kuat, bahkan dalam kondisi cuaca buruk seperti hujan angin, angin kencang, dan lain-lain. Tips kelima, kenali sumber bibit. Tanyakan pada penjual atau petani tentang asal-usul bibit tersebut. Bibit yang berasal dari sumber terpercaya biasanya telah mendapatkan perawatan yang optimal sejak awal, seperti pemupukan yang sesuai. Mengetahui latar belakang bibit
juga membantu kita memahami bagaimana bibit tersebut telah dikelola sebelumnya. Informasi ini dapat meliputi jenis pupuk yang digunakan, perlakuan pestisida, serta cara pemeliharaan bibit selama masa pertumbuhan awal. Tips ke-6, pilih bibit sesuai dengan lingkungan. Maksudnya, tingkat kesesuaian bibit dengan media tanamnya memiliki peran yang penting. Pastikan Anda pilih bibit yang cocok dengan karakteristik kondisi cahaya matahari, tingkat kelembapan udara, serta jenis tanah di lokasi itu. Hal ini akan membantu tanaman beradaptasi dengan baik dan dapat tumbuh optimal. Pemilihan bibit yang sesuai dengan lingkungan adalah kunci utama dalam meraih hasil panen yang melimpah. Sekarang kita sudah pulang ke toko tanaman Fria Greenhouse Gresik. Inilah macam-macam tanaman dan juga media tanam serta pupuk organik yang sudah kami belanjakan. Apakah tips pilih bibit tanaman yang berkualitas ini cukup membantu Anda? Setelah menanam bibit-bibit itu, rawatlah dengan telaten. Kemudian berikan penyiraman yang berkala sesuai dengan musimnya. Thanks for your attention. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.